baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program Hot Issue seputar Probolinggo Raya sepanjang minggu ini di episode yang ke-15. Kembali bersama dengan kami di studio pengamat versi CBTV News, Bung Udin, yang selalu memberikan isu-isu terhangat ya seputar Probolinggo di setiap pekannya. Apa kabar Bung Udin? Alhamdulillah baik Bung Luis. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bung Udin ini. Terus ada di jalan mengamat-amati ini ya, untuk bisa memberikan informasi yang terbaik tentunya ya. Insyaallah ya. Oke, baik Bung Udin, sebagai pengamat ini di episode ke-15 ini kira-kira isu apa sajakah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat? Alhamdulillah dalam minggu ini hot isunya benar-benar hot ini. Yang pertama tentang kisruh ramainya tentang dokumen lelang rumah sakit baru. Oh, yang sempat di RDP kan ya? Sempat di RDP kan di Komisi 3 ya. Ini luar biasa ini. Yang kedua tentang bus angkutan karyawan. Oh, kita pernah ngangkat kayaknya ini. Ya, pernah. Ya, dalam konteks waktu itu hanya masih kita ya. bicara kepadatan Jalan Cokro dan Mas Street. Nah, ini konteksnya sudah dibawa sudah di RDP juga di DPRD tentang keberadaan bis karyawan ini. Berarti sudah diawasi sama Dewan ini ya. Terus berikutnya adalah tentang adanya pengaduan nih dari masyarakat ya tentang pungutan rasa sumbangan di salah satu SMA negeri di Probolinggo. Masih ada pungutan di Probolinggo ya? Masih ada. Di tengah pandemi COVID masih ada pungutan ini. Bahkan ya nantilah kita bahas. Terus berikutnya yang benar-benar news ini. Muscap Partai Persatuan Pembangunan hari ini. Nah, tadi siang nih. Nanti kita juga bahas gitu ya. Oke, baik pemirsa, ya hari ini pengamat kita membawa 4 poin ya, 4 topik, yaitu tentang dokumen lelang rumah sakit umum yang baru, terus kemudian ada tentang angkutan karyawan ya, terus kemudian dengan ada pungutan, dan selanjutnya juga ada muscap ke-9 Partai Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan ya. P3. Oke, baik Bung Udin, seperti apa ini yang dilakukan RDP terkait dokumen ini? Jadi menurut saya hasil pengamatan ya, baik itu pada saat digelarnya RDP maupun di media-media tentang kisruh ribut-ribut tentang adanya kesalahan tulis. Istilahnya waktu RDP salah ketik, katanya salah ketik ya. Salah ketik. Tapi berkali-kali ya. Berkali-kali 20 halaman dari halaman 573 sampai 592. Nah, kebetulan memang yang di 19 lembar itu ada di kaki. Tapi yang 1 lembar ini yang sangat urgent. Karena ada di deskripsi pekerjaan. Ini yang tidak. Nah, yang dibuat oleh PT Pandu Persada Bandung. Nah, ini termasuk sebuah kelalaian dari PT Persada ini. Ya, menurut saya, karena mestinya yang namanya dokumen lelang ini hal yang sangat penting dan urgent sekali, karena menjadi dasar dari pelaksanaan lelang atau tender ya. Nah, di situ tertulis di halaman 573 tentang deskripsi pekerjaan bahwa pekerjaan meliputi penyediaan dan pemasangan semua komponen ruang-ruang server untuk menunjang beroperasinya pusat data dan informasi yang akan tersambung ke seluruh gedung di lingkungan RSUD tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara melalui infrastruktur ICT yang uraiannya telah disampaikan dalam Pendel spesifikasi nomor 16700. Nah, ini deskripsi, bukan artinya keterangan daripada dokumen ini. Jadi kalau saya membaca deskripsi itu meliputi adalah detailnya sebuah pekerjaan dan juga tanggung jawab sebuah pekerjaan. Artinya hal ini jangan sampai ada kesalahan. Nah, ini kesalahan ini fatal karena detail pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan ada di RSUD tipe B Tanjung Selor, sementara pembangunannya fisiknya ada di Kota Probolinggo. Dan menurut saya ini memang kesalahan fatal dari PT Pandu Persada. Harus bertanggung jawab ini.
Karena apa? Pembuatan daktel ini juga tidak sedikit uang yang dikeluarin. Jadi APBD juga tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembuatan dokumen lelang yang dimenangkan oleh PT Pandu Persada. Tapi pengawasannya juga yang penting yang soal ini. Dari pengawasan ini mulai dari misalnya dari Dinas PU ini, PPKOM misalnya PA dan juga dari Pokja. Diduga tidak baca ini kayaknya. Nah, ini termasuk kategori lalai. Lalai juga. Lalai. Nah, dengan adanya seperti ini, maka saya baca juga di peraturan LKPP di LKPP ya, bukan jadi petunjuk LKPP di situ potensi masalah misalnya ini muncul. Dokumen pemilihan disusun kurang cermat dan tidak konsisten. Ini termasuk menurut saya ini. Masuk dalam kategori itu ya. Kategori ini. Nah, resiko atau dampaknya apa? Dampaknya adalah kegamangan dalam pelaksanaan pemilihan dan bisa gagal tender atau seleksi. Dan juga akan muncul sengketa, gugatan atau pengaduan. Nah, resiko paling kecil menurut saya kepada pihak terkait nih, ambil resiko yang terkecil sudah. Karena kalau dilanjutkan dikhawatirkan akan berdampak hukum karena cacat ini dokumen lelang ini. Jadi dokumen yang dibuat oleh PT Pandu Persada itu cacat, nggak bisa misalnya PT Pandu Persada bikin pernyataan bahwa bertanggung jawab, nggak bisa. Kalau menurut saya ya nggak bisa. Karena apa? Dokumen itu penting. Kan sudah jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Karena apa? Sudah dibayar mahal. Dibayar mahal itu PT Pandu Persada itu. Coba dicek sudah berapa dia dapat dari pembuatan dokumen lelang. Gitu loh. Ini demi kelangsungan visi misi wali kota. Karena kalau dilanjutkan saya yakin akan muncul masalah hukum. Itu hanya keyakinan saya. Nah, gitu, sebagai pengamat. Yang jelas kita mendukung apa yang menjadi program terbaik ya wali kota kita ya untuk merealisasikan. Nah, sementara dari pihak pemerintah kemarin kan mempercayakan kepada APIP. Kembali kepada APIP. Inspektorat, yuk kita lihat apa yang akan diambil keputusan dari inspektorat di situ. Apakah dilanjutkan, apakah dihentikan, ditender ulang. Nah kita lihat kalau sampai dilanjutkan, saya yakin ini istilahnya Bung Karno ini nyerempet bahaya. Oke, ya semoga ini segera diatasi ya supaya tidak menjadi dampak hukum apalagi menjadi kerugian negara ya. Jadi jangan sampai terjadi mencegah ya, jangan sampai terjadi korupsi ya, preventif. Oke Bung Udin, Komisi 2 melakukan RDP ya terkait tentang angkutan karyawan. Ya memang katanya vendornya yang ini ya, kalau saya melihatkan begini, jadi bus karyawan di kota ini luar biasa. Angkutan karyawan ini berseliweran di tengah kota, baik bus mini maupun bus besar, semuanya berseliweran. Dan juga kemarin sempat kita bicarakan bahwa mereka berhenti di tiap gang, dari gang satu gang yang kayak angkutan kota lah modelnya, sehingga ini juga bikin macet di jalan-jalan terutama di Cokro dan Mas Street yang sudah memang sempit padat. Nah di situ. Dan kita berhasil mewawancarai pihak manajemen dari KTI, katanya sudah coba tegur ke vendor-vendor itu. Nah tegurannya itu tanpa tertulis. Nah kan begitu. Jadi mestinya tertulis nih dari PT KTI menegur tertulis kepada vendor-vendornya supaya tertib lalu lintas, tertib administrasi, trayeknya ada nggak? Nah kan begitu. Ya di situ ada dishub, ada lantas. Ya, punya peran semuanya. Ya, semuanya kalau salah ya tilang. Berkolaborasi bagaimana bus-bus karyawan ini bisa tertib. Jangan tebang pilih intinya. Jangan tebang pilih. Supaya jangan rakyat yang dikorbankan ya. Ya, betul. Oke, baik Bung Udin, ada pungutan apa ya? Begini, jadi semalam saya mendapat pengaduan walaupun melalui WhatsApp. Yang awalnya melalui Facebook karena juga menonton hot issue. Jadi di salah satu SMA negeri Probolinggo nih, itu wali murid dimintai ya dana partisipasi dengan dikemas berupa sumbangan, tapi kok wajib, tapi mengikat. Faktanya gimana? Karena wali murid diminta kalau anaknya ingin ikut ulangan harus dibayar dong. Nah ini kan bukan sumbangan, sehingga si wali murid
nyampaikan tadi malam, loh saya Pak untuk bayar yang kelas 1 saja itu ya 1 juta Pak, kurang 600. Itu pun saya masih dari hutang loh. Sumbangan kok pakai hutang ya? Kalau nggak punya ya jangan nyumbang dong. Kan begitu. Jangan dipaksakan. Ya? Ada regulasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengatakan bahwa komite sekolah di pasal 12 ya, komite sekolah dilarang menarik pungutan kepada peserta didik, orang tua peserta didik atau wali murid. Itu tegas dilarang. Nah, dalam bentuk apapun. Pungutan. Nama apapun. Apa pungutan itu? Nah, sudah jelas di pasal 1 ya disebutkan, pungutan adalah sebuah tarikan. Tarikan dari pihak sekolah kepada peserta didik, orang tua dan wali murid yang sifatnya wajib, mengikat. Nominal dan pembayarannya ditentukan. Nah, itu pungutan, itu yang dilarang. Terus yang boleh apa? Sumbangan. Nah, sumbangan boleh. Apa itu sumbangan? Tidak mengikat. Nah, sumbangan itu adalah pemberian sukarela dari wali murid peserta atau peserta didik ya, orang tua peserta didik yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. Nah, artinya masing-masing pihak nggak terikat. Harapan kita ini Bung Udin seperti apa? Sudahi ya. Ya sudah, masalahnya begini. Hentikan sudah, jangan. Di salah satu SMK negeri nih di Probolinggo, sampai detik ini kita bicara hot issue belum selesai. Proses hukumnya masih bergulir di Polresta Probolinggo. Nah, ini juga mulai muncul nih di SMA nih. Kemarin SMK negeri, sekarang SMA negeri. Ya, mudah-mudahan tayangan ini didengar dan sudahi. Ya, hentikan sudah ya. Karena jangan itu ada pungut-pungut pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016, terutama di pasal 12. Oke, Bung Udin, mantap sekali ini ya, yang hot isunya ini. Terus kemudian baru tadi selesai jam 3 sore ya. Ada ini bukan hot issue lagi, tapi hot issue news. Benar-benar baru ini. Muscap ke-9. Ya, sebelumnya saya menyampaikan selamat melaksanakan sukses ya. Musyawarah cabang nih Partai Persatuan Pembangunan yang ke-9 ya, di kota dan kabupaten Probolinggo. Gabungan ini. Ya. Dan disponsori kayaknya ini. Disponsori oleh salah satu anggota DPR Jawa Timur ini dari P3. Luar biasa semangatnya. Jadi selamat kepada Habib Mahdi nih sebagai ketua DPC P3 Kabupaten Probolinggo yang baru. Selamat. Dan juga kepada Ahmad Soleh. Ketua terpilih DPC P3 Kota Probolinggo. Semoga beliau-beliau ini bisa membawa P3 itu lebih baik, bisa lebih besar. Ya, artinya demokrasi di Probolinggo bisa hidup. Ya. Oke, sekali lagi selamat untuk suksesnya Muscap ke-9 Partai Persatuan Pembangunan ya, kota dan kabupaten hari ini, dan sudah terpilih namanya pemilihan formatur ya. Sudah ditetapkan kota dan kabupaten. Dan untuk kota secara pribadi kita mengucapkan selamat untuk Cak Soleh. Selamat Cak Soleh. Ini beliau ini jadi ketua DPC untuk kedua kalinya nih. Kemarin juga pernah jadi ketua DPC. Nah, sekarang jadi ketua DPC lagi, comeback. Kembali jadi ketua DPC. Selamat untuk Cak Soleh ya. Kayaknya punya talenta. Ini jadi ketua partai kok bolak-balik ini jadi ketua partai. Itulah demokrasi. Dinamis sekali. Jadi nggak salah kalau memang misalnya seorang itu bisa menjabat berkali-kali di ketua partai, nggak ada batasan memang masalahnya. Terpilih lagi ya. Tapi tadi sempat saya tanya ini, setelah pasca terpilih pasang target langsung. Cak Soleh langsung pasang target dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Ya wajar. Namanya target. Ya, namanya target. Ya bagaimana usahanya ke depan tahun 2024 bisa on fire kan begitu. Oke, sekali lagi selamat untuk Cak Soleh, Pak Ustadz Soleh ya. Oke, Bung Udin bagaimana? Cukup ya. Ya. Terima kasih Bung Udin sudah bisa secara kontinu mengisi acara hot issue. Sudah masuk kepada episode yang ke-15. Semoga tayangan ini bisa menghibur dan juga bermanfaat untuk warga Probolinggo. Amin. Ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Haryono dan editor Muhammad Abdullah. Saya Safidina R. CB News untuk kita semua.